menuju 2024 tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, tidak lepas dari Tedhaing Kusuma Rombesing Madu, mereka yang masih punya Trah Ratu akan ini kan banyak para pelaku spiritual juga memprediksi bahwa nanti pemilu tahun 2024 ini akan beda dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Akan banyak terjadi gejolak di mana-mana. Apakah ini yang tadi Kang Ngayo mengatakan bahwa akan terjadi guru-guru setelah ujub mimpin? Nah, kalau kita kembali ke konsep carakan Anacaraka yang 20 itu Mas ya, kalau saya punya keyakinan ke arah situ. Artinya apa? Sejarah ternyata bisa dikaji, dipelajari. Sejarah bisa terjadi ada kemiripan yang dulu dengan sekarang, hanya timingnya, waktu dan tempat yang berbeda. Nah, ketika nanti di 2024 mendekati pesta demokrasi, mendekati ke pemilu, eskalasinya politik jelas pasti akan meningkat. Nah, pandangan saya dari beberapa kelompok, dari beberapa kubu yang ingin merebut kursi RI 1, jelas banyak kepentingan, gitu. Apalagi di saat kondisi ekonomi masyarakat kita yang seperti ini. Nah, kalau saya mengkaji secara historis, nanti yang maju di 2024 cenderung yang memiliki syarat Trah kuat. Artinya yang masih Tedhaing Kusuma Rombesing Madu, mereka yang masih mempunyai Trah Ratu yang akan dalam, maksudnya masih Trah Ratu gimana? Nah, begini. Jadi mereka yang berada di pusaran kekuasaan ataupun mereka yang berusaha ingin menuju kepada pusaran kekuasaan, itu tidak lepas dari mereka yang masih punya darah Ratu Raja, yang masih Tedhaing Kusuma Rombesing Madu. Artinya yang memiliki darah Ratu. Jadi nanti kalau pada 2024 yang dari Trah Satrio Kinunjoro Moro Kuncoro pasti ada. Artinya dari Trah Bung Karno kan muncul, misalkan Mbak Puan Maharani ada, misalkan yang dari Trah Satrio Wibowo Sandong Simpar, dari Trah Cendana mungkin juga ada, langsung dan tidak langsung. Yang dari Trah Satrio Pandito Sinsan Wayu, dari Trah Pak Jokowi mungkin juga ada. Karena apa? Antara Mas Gibran dan Mas ini yang di Sumatera Utara itu, menantu beliau, dua-duanya juga sudah dimasukin kekuasaan, dua-duanya juga bagian dari keturunan atau Trah Ratu. Nah, kemudian ada lagi yang dari Trah Satrio Boyong Pambukan Gapuro, dari Trah Pak SBY ada Mas AHY gitu, dengan kendaraannya Demokrat. Nah, ada lagi yang dari Trah lain, bisa jadi nanti muncul dari Trah Satrio Piningit Amin dulu, dari Trah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Misalkan nanti ada dinamika di dalam PKB, misalkan Mbak Yeni Wahid menggantikan Caimin, ada peluang juga, entah nyapres atau nyawapres, ada juga. Jadi dinamikanya masih cair. Nah, menuju 2024 tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, tidak lepas dari Tedhaing Kusuma Rombesing Madu, mereka yang masih punya Trah Ratu akan menuju kepada
pusaran kekuasaan. Nah, kenapa? Karena dari mulai zaman Mataram kuno, kemudian beralih ke Majapahit, beralih ke Mataram Islam, melanggengkan dinasti kekuasaan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, jadi tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika nanti di kontestasi 2024 tidak menutup kemungkinan, tidak jauh dari terah-terah beliau itu akan bertarung di dalam pesta demokrasi 2024. Nah, cuma menurut kajian saya begini, untuk Ratu Tanah Jawa mulai dari Pak Karno atau Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi gitu, secara kajian saya secara historis tidak lepas dari terah Ranggelawe. Dan ini menarik sekali kalau kita kaji. Masalahnya apa? Kalau kita kaji secara historis gitu, dari 1 sampai 7 silsilah, saya yakin mengerucut ke sana. Artinya apa? Pada Emrus Madu dari Trat Ranggelawe yang menurunkan raja-raja besar di Jawa, misalkan gitu. Kalau kita mengenal Pak atau Bung Karno, Satrio Kinjiro Mohono Kuncoro, masih keturunan Habibie Hamengkubuwono. Kalau ditarik garis ke atas gitu, keturunan Sutowijoyo, arahnya ke sana juga keturunan Ranggelawe. Begitupun juga sama, perebutan pulung Wahyu Keprabon akan terus terjadi. Dulu ketika di zaman Pak Harto gitu, di zaman Pak Harto beliau sudah mendapatkan sebuah isyarat, sebuah sasmita. Nah, ceritanya begini, ketika Bung Karno masih menjabat, Bung Karno pernah mendiko atau bilang kepada Pak Harto gitu, waktu Pak Harto mau mengajukan pengunduran diri resign dari tentara, Pak Harto ingin menjadi gubernur di Papua. Loh, kenapa di Papua? Ya kan begitu pertanyaannya. Tetapi Bung Karno sudah tahu tidak diizinkan, tetap karirnya tetap di militer. Sedangkan Pak Harto mendaki menjadi gubernur Papua saja, resign dari militer. Kan Pak Harto pernah bilang begini, kamu nanti justru akan menjadi orang yang di atasnya gubernur. Loh, berarti kan presiden. Bung Karno sudah tahu Pak Harto resign mau jadi gubernur Papua. Loh, kenapa? Ya karena mungkin potensi Papua sangat luar biasa waktu itu gitu. Akhirnya terjadi itulah gitu, proses dinamika Bung Karno ditumbangkan, akhirnya Pak Harto yang jadi presiden. Nah, itu rebutan pulung Wahyu Keprabon dari dalam keraton juga gitu. Waktu itu kan masih kerabat dari Mangkunegoro III Solo. Mertuanya Pak Harto juga sudah tahu kalau Pak Harto nantinya jadi presiden. Nah, gitu. Nah, akhirnya untuk merealisasikan, untuk merebut pulung Wahyu Keprabon, Pak Harto juga laku spiritual, pernah laku di Trawulan. Nah, ini juga menarik sekali, Mas. Ketika di Trawulan bertemu dengan seseorang namanya Romo Diat. Nah, kisahnya seperti itu. Ketemu dengan Romo Diat, dilalah nanti ke depannya akhirnya Romo Diat menjadi guru spiritualnya Pak Harto, berangkat dari Trawulan Mojopahit. Nah, ketika ketika Pak Harto sudah menjadi murid atau satu perguruan dengan Romo Diat, Pak Harto disuruh laku kungkum. Ya, laku kungkum ketika di Kali Tempuran Semarang mendapat bisik bahwa nanti beliau akan jadi penggantinya Pak
Ahmad Yani, dan itu terjadi dari laku spiritualnya Topo Gunggung Pak Harto di Semarang. Itu terjadi peristiwa 65. Pak Harto menggantikan Pak Yani. Nah, Pulung Wahyu Keprabon sepertinya turun ke Pak Harto setelah menjadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Pak Yani. Pak Harto kan posisinya terus melejit gitu. Nah, itu tidak lepas dari buah laku spiritual dari Pak Harto sendiri. Nah, kemudian di apa istilahnya, di pusaran kekuasaan waktu itu, di tahun 65 kan sangat genting waktu itu. Sebetulnya Pak Harto sudah tahu bahwa yang akan menjadi raja adalah beliau, Pak Harto. Satu dari Isara Bung Karno, kedua dari Isara mertuanya Pak Harto, jadi kerabat Mangkunegoro. Yang ketiga dari guru spiritualnya Romo Diat, Raden Panji Sudiat Prawirokusumo, adalah guru spiritualnya Pak Harto. Nah, itulah yang mengawal Pak Harto mulai sukses, mulai awal sampai sukses jadi presiden. Karena mungkin beliau tahu siapa yang akan nanti memegang atau dapat Pulung Wahyu Keprabon di RI 1. Nah, ketika itu di proses perjalanan waktu gitu, di tahun 92 sebetulnya Pak Harto sudah disuruh berhenti, tapi tidak mau sama guru spiritualnya. Karena apa? Sudah ada isyarah. Nah, waktu itu, nah ini kisahnya menarik sekali ya. Ketika di 97 Krismon itu, awal dari surutnya Pak Harto, itu ada kisah menarik begini. Ketika itu pihak Cendana dihubungi dari pihak Tuban sini, ada isyarah dari Pesarian Senopati Mataram Kartowijaya yang ada di Bandung Pelumpang sini. Nah, beliaunya si Mbah Sunoko ini mendapat isyarah, artinya ada simbol waringin rubuh, Orde Baru akan tumbang. Nah, menarik sekali terkait dengan Pulung Wahyu Keprabon di Tanah Jawa. Waktu itu beliau menghubungi pihak Cendana, pesannya disuruh Sunan Ketuban gitu, dari pihak Cendana. Nah, pihak Cendana sendiri konsultasi dengan waktu itu, konsultasi dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid, konsultasi dengan Gus Dur, karena ingin atau dianjurkan untuk menghadap sowan Ketuban. Ada isyarat begitu, ada isyarat ringin rubuh, berarti Orde Baru dalam kondisi sudah mulai gonjang-ganjing. Nah, ketika Gus Dur dihubungi pihak Cendana, seperti Gus Dur juga sudah waskita, sudah tahu tak turun arah. Yang pihak Cendana tidak boleh ke sini, alasannya jalannya jelek, tidak bisa dilalui mobil. Akhirnya apa? Kita 97 awal Krismon, 98 Pak Harto tumbang dengan sasmito mitologi di Hanocoroko waringin rubuh. Nah, sebetulnya dari Tuban sasmitanya, Mas, dari carian itu Mbah Kartowijaya, isyaratnya dari sini, dari Tuban, waringin rubuh, jatuhnya Soeharto. Cuma waktu itu mungkin karena kecerdikan dan kewaslitaan Gus Dur, akhirnya tidak jadi ke sini. Nah, makanya saya katakan Tuban adalah barometer nasional, baik secara spiritual, secara kultural, secara politik. Karena apa? Terkait dengan Ratu Pandita di Tanah Jawa ini, yang paling sepuh di sini
Jadi banyak isyarat ada di sini, termasuk Bung Karno, Pak Supriyadi ketika ingin gayuh Wahyu ke Prabon, kenapa harus laku tirakat di Tuban, pertanyaan itu, kenapa harus di Tuban? Nah, kalau menurut saya Tuban itu kan sepuh artinya tua, makanya minuman pun, minuman khasnya disebut tua dari kata tua.